Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel SSNet Bongas Media bersama kami semua. Gak usah kenalan lagi lah, udah kenal yakin. Apalagi Bang Toya. Setelah kita mengucap puji dan syukur, alhamdulillah, kemudian sholawat beriringkan salam semoga tercurah limpah kepada baginda kita Habibuna Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pada kesempatan ini berada di Gapo, Garut Pojok, ingin berbagi pengalaman, sharing terkait membandingkan antara enakan mana sih kalau kita usaha RT RW net, enakan pakai kabel apa pakai wireless. Nah, di sini kita mau sharing pengalaman saja. Jadi ada wireless itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kabel juga ada kekurangan dan kelebihannya. Kami ingin memulai dari wireless dulu. Dari kekurangannya ya. Nah, kekurangannya yang pertama, kalau wireless itu kan ditaruh di atas. Nah, dia itu rawan petir. Kan ditaruh di tower server dan di klien kan PTP. Nah, yang di klien si yang punya rumah ada rasa takut. Ketika hujan petir dia takut. Nggak selalu ada percikan cahaya gitu. Iya, kadang masuk ke dalam rumah itu percikan cahaya petir itu. Jadi itu salah satu kekurangan. Yang kedua, pointing harus benar-benar. Iya. Pointing tuh harus benar-benar berhadapan. Kalau nggak berhadapan sinyalnya jelek, bandwidthnya kecil. Dan nah itu juga masih masuk ke situ, bandwidth kecil. Nggak kayak kabel ya. Kalau waktu bandwidth misalkan yang pernah kita alamin alat LHG5 PTP bisa nganter cuma 40 Mbps padahal jaraknya deket, cuma beda kampung doang. Terus masalah alatnya juga beda jauh sama kabel. Kabel murah, ini mah mahal. Soalnya kalau istilah ini harus sejodoh kan gitu. Di server yang di klien. Terus perlu tiang, perlu sling juga. Terus rintangannya terhalang daun juga, kurang stabil, terhalang pohon. Itu harus benar-benar pas pointingnya ya. Bukit. Iya. Terus ya gitu, dari klien juga banyak keluh kalau ketika lagi ada hujan petir itu selalu ada percikan cahaya yang ditakut gitu. Itu salah satunya kekurangan dari wireless. Tapi kalau dilihat dari secara kasat mata, emang wireless itu apa ya? Rapi, ramah lingkungan lah, gitu, ramah lingkungan. Cuman itu kendalanya, kekurangannya. Jadi setiap alat juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Ya, secara tampilan elegan. Iya. Ramah lingkungan, nggak perlu rawat kabel lah. Ya. Padahal mah banyak ininya kekurangannya. Salah satunya juga banyak colokan listrik, gitu kan. LHG harus ada colokan listrik. Nah itu kelebihannya itu aja sih yang kami rasakan, elegan, ramah lingkungan, nggak ada kabel pasar wood gitu. Tapi lebih banyak kekurangannya sih sebenarnya daripada kelebihannya ya. Iya, kalau wireless itu banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Apa banyak kekurangannya? Bandwidth juga yang diantar dari server ke salah satu klien itu nggak nyampe 100% gitu. Paling sekitar 80%-an lah yang nyampe itu. Gitu. Terus nggak bisa begitu luas kita nyebarkan titik itu. Gitu. Bisa lebih luas, berarti wirelessnya, alatnya itu harus diganti lagi yang lebih ini lagi ya, kapasitasnya itu ya tinggi lagi. Iya. Bandwidth kecil misalkan usernya banyak yang voucheran, bandwidthnya nggak cukup ya pada komplain semua. Di sini kita pernah ngalamin di paman saya sendiri. Kalau ini kakak paman saya ini di sini pakai wireless, bandwidth kecil, pelanggan banyak, akhirnya pada komplain. Nah, itu kekurangannya.
daripada wireless. Dan kelebihannya tadi ada elegan gitu. Iya, ramah lingkungan. Nah, kita sekarang beralih ke kabel. Kabel juga punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, sekarang kita ngebahas kabel nih. Alhamdulillah sekarang di sini udah diganti sama jalur kabel nih, nggak pakai wireless. Alhamdulillah. Kalau kita lihat ke belakang sana ada di pohon kelapa nyebrang ke sana itu kabel itu terlihatkan. Ya. Nah, itu kekurangan kabel itu punya rintangan di trek kabel ini. Trek dan pemasangannya juga makan waktu iya, lumayan lah kan gitu. Treknya ada layangan lah, kayak gesek-gesek benang layangan. Tapi kan kadang-kadang orang itu nggak paham, masa iya sih sama layangan bisa jadi rusak? Iya, secara kasat mata tidak mungkin rusak, akan tetapi kan dari kabelnya itu dari gesek. benangnya itu benang. Jadi nyangkut kena kabel, ya namanya anak-anak ditarik gini kena gesekan, kalah dia itu ininya karetnya itu kebuka, kena air hujan, karatan putus. Kan air masuk tuh, itu bisa makin lama itu berkarat, jadi putus gitu, selingnya itu penyangganya putus. Dari situ kan udah nggak ada kekuatan lagi, cuman ngandelin kulit itu aja. Ya itu kendalanya kabel, kekurangannya kabel itu. Terus kekurangan kabel yang kedua, ketika ada yang tebang pohon tanpa koordinasi lagi sama kita yang punya kabel, bisa gitu. Putus itu bisa putus gitu. Tapi itu nggak semua orang begitu, ada juga nanya dulu, minta diturunin dulu kabelnya, ada yang kayak gitu. Ada yang nggak ini lagi langsung tebang aja gitu, ada ya. Terus kekurangannya kabel, putus tidak terdeteksi, sama apa alat ya, murah kayak senter kan tuh, bukan alat murah ya, secara mata ini aja lah kan gitu. Secara kasat mata nggak kelihatan itu, nggak kelihatan, makanya nggak bisa alat murah mendeteksi, harus pakai OTDR itu yang harganya lumayan tuh, mahal kan. Itu kekurangan kabel. Kadang-kadang kan kelekuk begini nih kan, itu dalamannya itu kaca, core-nya itu ya secara kasat mata tidak kelihatan putus, akan tetapi yang namanya kaca kelekuk sedikit patah dia, tapi selingnya enggak kan gitu. Nah dari situ itu ngedeteknya harus pakai alat, nggak bisa dilihat secara kasat mata gitu, harus pakai alatnya namanya OTDR gitu. Terus harganya juga lumayan juga ya, harganya itu. Terus kita nggak punya, jadi kalau ada putus kayak gitu kita mau ganti kabel, tarik ya udah, karena kita nggak punya itu. Soalnya kita ya namanya belum punya lah gitu ya, mudah-mudahan kedepannya kami bisa memiliki alat tersebut, bisa kebeli lah. Kemudian kekurangannya lagi sering patah paskon. Bukan paskonnya yang patah, tapi core-nya itu kan masuk ke paskon, patah, redaman naik, sinyal nggak terhantar, akhirnya itu salah satu kekurangan. Terus kekurangannya lagi tidak ramah lingkungan, banyak kabel pasar reward, nggak enak lah dipandang itu. Kalau di kota-kota kan, kalau di klaster tuh ada aturannya, nggak boleh ada kabel pasar reward, mereka jalur tanah pakai pralon. Nah kalau kita ya seadanya lah, bahkan trek kita mah hutan, pohon ke pohon. Yang kita kejar pelosok-pelosok kok, bukan perkotaan. Kita di kampung. Nah, itu kekurangannya. Nah kabel tapi punya kelebihan yang mantap daripada wireless. Yang pertama, dia bawa bandwidth besar, full, yang diantarkan 1 GB ya, 1 GB full, bisa sampai Gbps. Kalau itu kan, kalau wireless yang termahal aja sampai belasan juta, microwave bisanya cuma berapa ratus Mbps kan. Kalau kabel sampai Gbps enaknya. Nggak ada, kayaknya kalau kabel nggak ada batasan kayaknya. Nah, iya, kalau masalah kabel bisa jadi gitu, mungkin kami belum nyampe ke sana. Situ. Belum punya pengalamannya, nggak tahu kami. Kemudian ramah di kantong, nggak ramah di lingkungan tapi ramah di kantong. Satu roll kabel bisa beberapa klien kan, 200 meter ada klien pasang, nah itu ramah di kantong, walaupun nggak ramah di lingkungan, ramah di kantong. Kita bisa punya klien banyak, nggak usah PTP. Kalau wireless PTP itu kan 2 alat, PTP-nya aja udah mahal. Terus karena
core-nya kaca, dia nggak menghantarkan listrik. Iya. Tenang kita, nggak ada takut sama petir. Klien juga merasa tenang sih. Merasa tenang. Ya kalau pakai kabel ini apa namanya, kabel FO, fiber optik, itu enaknya di situ. Jadi si core, apalagi kalau misalkan yang satu seling, cuma kita nggak pernah pakai yang satu seling, pakainya satu core 3 seling terus. Nah yang satu seling itu lebih aman lagi sebenarnya, memutus kalau yang listrik. Listrik. Jadi kaca, yang namanya kaca dia konduktor, nggak bisa ngantar listrik. Walaupun ada petir dia nggak ngaruh, nggak kenapa-napa, nggak gosong, nggak bakalan rusak kabelnya. Itu paling rusaknya di jalan doang. Nah itu enaknya pakai kabel fiber optik. Nah gitu. Ini pengalaman kami. Mungkin itu saja sih yang kami tahu, kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalkan ada yang tahu lebih dari ini, ada yang tahu kelebihan dan kekurangan yang lain, bisa ditaruh di kolom komentar, ketik kolom komentar, biar yang lain bisa ngambil manfaat dari pengalaman kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Mungkin ada yang mau usaha kayak gini, bisa memetik manfaatnya sehingga dia enggak sembarangan memulai usaha kayak gini. Itu saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SSNet.